Kita akan lanjut masih di contoh soal pelaporan keuangan. Kita lanjut ke soal nomor 51. Ini pada tanggal 31 Desember 2020, PT Apuse memiliki saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 25 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, liabilitas pajak tangguhan menjadi 42 juta rupiah. Beban pajak tahun berjalan adalah 48 juta rupiah. Total beban pajak tahun 2021. Ini 2021 seharusnya adalah A 48 juta, ini B 65 juta, C 73 juta, dan D 90 juta. Ini kita bahas. Yang pertama, liabilitas pajak tangguhan awal. Ini pajak tangguhan awal yang berada di tahun 2020. Kemudian ini liabilitas pajak tangguhan akhir yang ada di tanggal 31 Desember 2021. Ini yang berada di 2021. Ini yang di 2020, liabilitas ini atau kewajiban pajak tangguhan awal. Ini liabilitas, ingat ya, kewajiban. Ini 25 juta, 42 juta. Ini dari 2020 ke 2022 ini mengalami kenaikan 17 juta rupiah. Nah, ini beban pajak tangguhan berjalan tahun 2021 48 juta. Ini ditambah kenaikan liabilitas pajak tangguhan. Jadi beban pajaknya adalah sebesar 65 juta rupiah. Ini jawabannya adalah B. Lanjut. Soal nomor 52. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Sulfur ini memiliki liabilitas, ini kewajiban ya, kewajiban terkait garansi sebesar 100 juta berdasarkan akuntansi. Ini berdasarkan catatan akuntansi, ini dia memiliki kewajiban ini terkait garansi sebesar 100 juta dan 0 rupiah berdasarkan pajak, sedangkan berdasarkan catatan pajaknya dia tuh 0 rupiah. Ini biaya garansi tersebut tidak akan mengurangi pajak sampai benar-benar dibayarkan. Nah, perkiraan biaya garansi yang terjadi di tahun selanjutnya adalah 20 juta rupiah. Ini perkiraannya dia. Cuma tarif pajaknya adalah 40%. Aset pajak tangguhan untuk 31 Desember 2020 adalah, ini kan 31, ini 100 juta dikali 40%. Ini aset pajak tangguhannya adalah 100 juta dikali 40% sebesar 40 juta rupiah. Maka jawabannya adalah C. Lanjut. Nomor 53, ini Indonesia menerapkan konvergensi PSAK terhadap IFRS secara penuh di tahun 2022. Sorry, ini bukan 2022 ya. Sebentar. Ini di tahun 2012. Ini manfaat dari ini PSAK ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang digunakan di Indonesia. Kemudian IFRS ini adalah standar keuangan berbasis internasional. Ini manfaat dari penerapan konvergensi IFRS secara umum adalah sebagai berikut, kecuali ini yang A, memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional. Ini benar jawabannya. Kemudian meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. Ini juga benar.
Kemudian yang C, memudahkan dalam melakukan pengelolaan pajak perusahaan. Ini tidak termasuk. Yang D, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ini jawabannya adalah C. Kecuali ya. Ini nomor 53 inilah manfaat dari penerapan konvergensi IFRS. Yang pertama itu memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional tadi. Yang kedua itu meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, tadi ada di atas. Kemudian menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fundraising melalui pasar modal secara global. Kemudian ini menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Yang terakhir ini meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management. Ini earning management ini adalah upaya-upaya manajemen dalam menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan itu sehingga dapat menyesatkan para pengambil keputusan dalam menilai kinerja perusahaan. Ini lanjut soal nomor 54. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pergeseran rule base menjadi principle base. Yang kedua, ini perbaikan terhadap transparansi dan kelengkapan pelaporan keuangan. Yang ketiga, ketergantungan yang cukup besar terhadap akuntansi untuk nilai wajar. Yang keempat, ini adalah adanya penggunaan konsep pendapatan komprehensif. Ini yang termasuk karakteristik khusus yang berbeda antara PSAK dengan PSAK berbasis IFRS adalah dari 4 statement di atas. Kita lihat dulu pembahasannya. Ini karakteristik khusus PSAK berbasis IFRS. Yang pertama, penggunaan pendekatan berdasarkan prinsip yang lebih mengutamakan substansi. Coba kita lihat. Oke. Kedua, ketergantungan yang cukup besar terhadap akuntansi untuk nilai wajar. Ini ada di nomor 3. Lanjut, konsep comprehensive income yang mengharuskan semua pendapatan, beban, untung dan rugi harus diakui pada waktu tertentu. Ini konsep komprehensif. Ini dia nomor 4 ada. Kemudian penggunaan teori entitas menyebabkan pada suatu proses konsolidasi berlangsung, aset dan liabilitas anak perusahaan yang diperoleh harus dihitung pada nilai wajar serta diharuskan penyajian kepentingan non-pengendali dalam ekuitas. Ini perbaikan terhadap transparansi dan kelengkapan pelaporan keuangan yang menyebabkan begitu kompleks catatan atas laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. Ini jawabannya adalah D. Ini juga ada. Ini pergeseran rule based on ini menjadi principle based juga iya. Ini jawabannya adalah D. Nomor 55, ini pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan diatur dalam PSAK. Ini PSAK 55, ini jawabannya adalah A. Yang revisi tahun 2011.